Kementerian BUMN turun kasta jadi badan, bagaimana nasib ASN dan pegawainya? Melalui revisi UU BUMN, Komisi 6 DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mengganti nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN. Komisi 6 DPR telah merampungkan rancangan naskah perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 dalam 3 hari. Rapat perdana revisi Undang-Undang BUMN usulan Presiden Prabowo Subianto ini dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025 dan selesai pada Jumat 26 September 2025 kemarin. Berikutnya, rancangan perubahan undang-undang tersebut akan dibawa ke pembahasan kedua pada rapat paripurna DPR minggu depan untuk disetujui menjadi undang-undang. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebutkan bahwa meskipun berstatus setara dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anaga Nusantara atau BPI Danantara, BP BUMN mempunyai tugas yang berbeda. Ia mengatakan bahwa fungsi dan tugas antara BP BUMN dengan Danantara setara, yakni BP BUMN berfungsi sebagai regulator, sedangkan Danantara berfungsi sebagai eksekutor atau pelaksana. Baik BP BUMN maupun Danantara sama-sama merupakan pemegang saham perusahaan pelat merah. Supratman berharap pembentukan perubahan Undang-Undang BUMN ini dapat menciptakan good governance atau ECG, sehingga mampu menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Perubahan ini menjadi sorotan publik karena Kementerian BUMN selama ini dipandang sebagai aktor sentral dalam mengelola perusahaan negara, sehingga banyak yang mempertanyakan nasib ASN dan pegawai BUMN setelah status kementerian berubah. Rini Widiantini selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan bagaimana nasib karyawan Kementerian BUMN yang kini statusnya telah diturunkan menjadi badan. Menurutnya, status BUMN yang menjadi badan pengatur masih termasuk ke dalam instansi pemerintah, sehingga seluruh pegawainya akan tetap ikut diboyong. Rini memastikan pegawai Kementerian BUMN tetap berstatus ASN meski status instansinya diturunkan. Mereka akan dipindahkan ke badan baru yang dibentuk pemerintah. Namun ia menegaskan belum ada pembahasan terkait kemungkinan pemindahan pegawai ke BPI Danantara. Usulan perubahan Undang-Undang BUMN lahir dari keinginan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola. Selama ini kementerian dinilai terlalu masuk ke dalam aktivitas bisnis BUMN sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Dengan adanya lembaga baru, peran regulator diharapkan lebih objektif dan tidak tumpang tindih dengan fungsi operator yang dijalankan BUMN. Andre Rosiade selaku Ketua Panja RUU BUMN menegaskan bahwa penghapusan nomenklatur kementerian ini tidak berarti melemahkan fungsi pengawasan, tetapi justru sebaliknya, lembaga yang baru ini akan lebih fokus pada fungsi regulasi, sedangkan urusan operasional murni diserahkan kepada perusahaan. Perubahan nomenklatur ini juga menyesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah yang sedang menyiapkan Danantara atau Badan Pengelola Investasi. Kedepannya, kepemilikan saham yang mewakili aspek komersial atau saham seri B akan dialihkan ke Danantara, sedangkan kepemilikan saham yang melambangkan kontrol negara atau saham seri A akan tetap berada di lembaga regulator pengganti Kementerian BUMN. Berikut beberapa poin utama hasil kesepakatan DPR dengan pemerintah mengenai revisi Undang-Undang BUMN. Yang pertama, Kementerian BUMN dihapus dan diganti dengan lembaga baru yang nomenklaturnya akan ditetapkan melalui peraturan Presiden. Yang kedua, tidak ada rangkap jabatan bagi menteri atau wakil menteri di BUMN mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini untuk mencegah benturan kepentingan antara pejabat negara dengan pengelola bisnis BUMN. Dan yang ketiga, pejabat BUMN tetap dikategorikan sebagai penyelenggara negara, sehingga tetap berada dalam lingkup pengawasan hukum dan etika publik. Pasal yang ingin menghapus status itu dalam draft lama akhirnya tidak digunakan.